Saudara, arus urbansi pasca Lebaran menjadi satu persoalan bagi kota-kota besar, terlebih bagi ibu kota Jakarta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta sudah memperkirakan bahwa akan ada lonjakan gelombang urbanisasi yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu meningkat sekitar 20 hingga 30%. Atau sedikitnya 40.000 pendatang baru yang diperkirakan akan datang untuk mengadu nasib bersamaan dengan arus balik Lebaran 2023. Saudara, berdasarkan data Disdukcapil DKI Jakarta pada tanggal 28 April lalu, total pendatang baru yang telah tercatat sebanyak 865 orang. Dengan rincian 848 orang migrasi permanen dan 17 orang migrasi non-permanen. Dari jumlah tersebut diperkirakan 80% diantaranya berpendidikan SLTA ke bawah dengan penghasilan yang rendah. Sebelum memotret kondisi sosiologis warga pendatang Jakarta, saya akan telusuri terlebih dahulu trafik transportasi penumpang kereta api Indonesia dalam suasana arus balik Lebaran ini melalui Pasar Senen, Jakarta. Menurut informasi yang kami himpun, arus balik pengguna kereta api jarak jauh yang tiba di area Daob 1 Jakarta terus meningkat. Volume penumpang hingga kereta api terakhir pada 1 Mei 2023 mencapai 44.000. Sebelumnya, peningkatan volume penumpang yang berada di area Daob 1 Jakarta terjadi sejak tanggal 24 April 2023 dengan rata-rata volume sekitar 40.000 hingga dengan 43.000 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sehingga 2 kali lipat dari masa normal. Dan untuk mengetahui informasi hal ini, saya akan temui langsung Kahumas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta, Eva Khairunisa. Ya, jadi nih ya, kalau ini nih kita nih bisa ke sini. Nah, ini kan tiketnya udah keluar ya, tadi udah masukin. Halo. Terus ya, udah, makasih sama-sama. Halo Mbak Eva, ya. apa kabar? Maaf lahir Halo, batin. sama-sama maaf lahir Apa batin kabarnya nih, ya. Mbak? Baik-baik. Gimana? Gimana Mbak Mudik? Eva? Mudik ya, jaga kandang gitu Mbak, Oke. di Jakarta. Sama, saya 22 hari di sini. 22 hari ya Mbak ya, nggak mudik ya Mbak ya. Betul. Nah kalau Mbak Eva 22 hari nggak mudik pasti mantau terus nih. Pantau terus Pantau Pasar terus Senen, Gambir, tempat pemberangkatan ke jarak jauh ya utamanya ya. Keliling terus berarti ya Mbak ya? Keliling terus, Nah, pokoknya kalau- tiap hari ada di stasiun. Kalau sekarang ini potensi kan harus balik ini meningkat ya Mbak ya. Betul. Ini gimana lihatnya Mbak ya? Jadi kalau arus balik ini memang sudah mulai terlihat itu sejak tanggal 24 lalu ya. Jadi sejak tanggal 24 April kemarin itu sudah mengalami peningkatan yang cukup tinggi sekitar antara 41.000 sampai dengan 45.000 hitsnya. Nah hitsnya itu 45.000, betul. Itu kemarin tanggal 1 Mei. Tapi ini stabil ya, artinya stabil tuh peningkatannya. Dari tanggal 24 sampai dengan hari ini itu masih ada di angka sekitar 43.000. Yang tertinggi itu kemarin, bahkan di tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 itu di angka 44.000 normal semuanya. Normal semuanya Mbak ya. Tapi Nah ini kalau dibandingkan hari biasa itu meningkatnya hampir 2 kali lipat. Jadi kalau hari biasa itu biasanya total penumpang turun nih di Daob 1 Jakarta paling tinggi itu hanya berkisar di antara 20.000 sampai dengan 24.000. Mbak, ini kalau kita lihat sendiri kan ini tadi hampir saya katakan hampir sekitar 45.000 orang ini yang menggunakan
menggunakan transportasi kereta api Yang turun yang ya, turun per ya, harinya, yang harus betul. pada harus balik Harus ini ya, Mbak balik. ya. Tapi itu kan ada fenomena urbanisasi nih kalau Iya. kita lihat nih. Ini ada kemungkinan fenomena urbanisasi dari pandangan Mbak Eva sendiri ini bagaimana? Kalau kita melihat dari penumpang yang turun itu totalnya dari tanggal 24 sampai dengan hari ini itu ada sekitar 393.600. Nah, jumlah tersebut itu hampir sama dengan jumlah penumpang yang berangkat pada saat sebelum Lebaran. Jadi kalau kita melihat penumpang sebelum Lebaran itu di tanggal 12 April ya sampai dengan tanggal 23 April 25 mungkin masih mengalami peningkatan. Itu jumlahnya hampir sama dengan penumpang yang datang, seperti itu. Tapi memang kalau memang ada hal tersebut, kami sendiri juga dari KAI ya tidak pernah melakukan survei ataupun pertanyaan secara khusus untuk penumpang yang berangkat, apa tujuan naik KA dan lainnya seperti itu. Dan tiba di sini ya Mbak. Betul. Ya? Sekali. Mbak ini apakah puncak arus balik sendiri itu akan terjadi pada hari ini karena mengingat besok mungkin adalah hari terakhir ya Mbak ya tanggal 3 ya, itu gimana Mbak? Ya. Jadi kalau hari ini itu ada sekitar 43.000 pengguna jasa yang tiba ya di area Daup 1 Jakarta. Jadi kalau kita bicara mengenai puncaknya, ini terjadi kemarin. Kemarin itu jumlahnya mencapai 45.000 pengguna jasa yang tiba di area Daup 1 Jakarta. Nah, untuk hari ini sedikit menurun, tapi kalau kita bandingkan dengan masa normal, ini tetap masih meningkat 2 kali lipat. Masih meningkat 2 kali lipat. Betul. Nah terakhir ini Mbak, karena masih arus balik Lebaran, itu himbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Yang paling penting terutama ya mereka yang ingin kembali ke daerah kota-kota tujuannya masing-masing. Baik, ini cukup penting ya. Jadi untuk pengguna jasa yang akan tiba di area Daup 1 Jakarta, mohon untuk perhatikan kembali barang bawaannya. Tidak perlu terburu-buru saat akan turun dari kereta, karena memang di masa arus balik ini petugas cukup banyak menemukan barang-barang tertinggal di atas KA. Jadi penumpang yang sampai di stasiun tidak perlu terburu-buru, cek kembali barang bawaannya terutama di area kursi. Nah, secara total sejak tanggal 24 kemarin sampai dengan hari ini itu sudah ada ditemukan sekitar 210 barang-barang penumpang yang tertinggal di atas KA. Jadi biasanya kalau penumpang itu turun, petugas langsung akan melakukan penyisiran, pemeriksaan. Nah, ini diketemukan oleh petugas, selama masih diketemukan oleh petugas maka akan diamankan dan disimpan di sistem lost and found kami pendataannya. Jadi untuk masyarakat yang mungkin merasa barangnya tertinggal, ini bisa menghubungi KAI 121 atau menuju stasiun terdekat seperti itu. Yang pasti selama masih diamankan oleh petugas itu pasti akan disimpan. Baik, terima kasih banyak ini Mbak Eva Karunisa atas informasinya. Sehat selalu Mbak. Sehat-sehat juga dan ya. juga semangat terus kita sama-sama pantau kawal arus balik Arus Lebaran. balik benar. Terima kasih banyak Terima Mbak, salam kasih, sehat. sama-sama. Kementerian Perhubungan mencatat jumlah penumpang pada arus balik Lebaran sejak 2 hari setelah Lebaran tahun 2023 lebih banyak ketimbang jumlah penumpang arus mudik. Keterangan tersebut mengonfirmasikan bahwa adanya penambahan penduduk di Jakarta pasca Lebaran ini. Lantas apa sebenarnya tujuan dari para pendatang tersebut untuk masuk ke ibu kota? Apakah mengadu nasib atau hanya sekedar mencari peruntungan? Untuk mengetahui informasinya, kita akan mewawancarai beberapa penumpang yang saat ini sudah berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Halo, selamat siang Mazri dari TVRI. Dengan Mas siapa? Mas Fahdin Ramadan. Mas Fahdin Ramadan. Ya. Mas Fahdin, ini asli Jakarta atau? Saya asli Jakarta, Mas. Asli Jakarta. Berarti ini mudik ke Jakarta ya, Mas ya? Ya, kemarin mudik dan sekarang harus balik lagi ke Jogja karena saya kuliah di sana. Oh, berarti kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja. Mas Fahdin, ini melihat di saat ini di stasiun Pasar Senen ini kan ramai sekali, Mas ya. Pasti ramai juga pendatang dari luar daerah untuk ke Jakarta mengadu nasib. Ini Mas Fahdin melihatnya gimana, Mas? Kalau menurut pendapat saya gitu ya, mungkin ini juga salah satu faktor dari pandemi itu sendiri ya, Mas ya. Karena kita melihat bahwa pandemi itu banyak sekali orang yang menahan diri untuk di rumah saja, dan mungkin di tahun ini menjadi tahun yang ibaratnya kesempatan untuk orang-orang yang ada di luar daerah untuk ke Jakarta, untuk bisa berkesempatan untuk ke Jakarta, entah itu nanti mencari pekerjaan, entah itu nanti ada tujuan lainnya. Dan tidak hanya di stasiun saja, tapi kita lihat juga bahwa kemacetan juga di jalan tol pun sama gitu. Banyak sekali pendatang-pendatang yang dari luar daerah yang
ke Jakarta gitu untuk mencari pekerjaan atau untuk mencari kebutuhan hidupnya seperti itu, Mas. Baik, terima kasih banyak ya Mas Sama-sama, Fadin ya. Mas. Salam sehat selalu Mas. Nah, saudara, kita akan kembali lagi untuk menanyai beberapa pengunjung ataupun juga para pemudik yang saat ini masih berada di stasiun Pasar Senen yang akan melakukan perjalanan mudika ataupun juga perjalanan balik dan juga yang akan menetap di Jakarta. Kita masih belum tahu. Kita akan menuju lagi. Kita akan berjumpa lagi dengan beberapa narasumber kita. Halo Mbak Fajri dari TVRI, salam kenal dengan Mbak siapa? Airilia. Mbak? Airilia. Mbak Airilia. Iya. Mbak Airilia. Mbak Airilia ini asli Jakarta atau gimana Mbak? Enggak, dari Bogor. Dari Bogor ya Iya. Mbak ya? Berarti ke Jakarta ini mudik atau gimana Mbak? Mau kuliah? Mau kuliah Orang di kuliah. Jakarta? Enggak, kuliah di Semarang. Kuliah di Semarang? Iya. Oh gitu. Mbak Aurilia ini ngelihat ramainya, padatnya penumpang ataupun juga ramainya orang di stasiun Pasar Senen ini bagaimana Mbak? Wah, kayaknya mudik tahun ini banget ya. Kayak rame banget, antusias banget orang-orangnya. Terus tadi sempat ketinggalan kereta juga karena macet di jalan. Jadinya ngulang lagi. Ya aja sih kayak. Sempat ketinggalan Iya. juga, ketinggalan kereta Iya. ya Mbak ya. Mbak, ini kan kalau kita lihat ini banyak masyarakat yang berdatangan ke Jakarta ya Mbak ya. Iya. Bukan hanya ke Jakarta tapi daerah wilayah Depok, Bogor ataupun daerah lainnya ini para pendatang baru ini bagaimana Mbak Aurelia lihatnya? Ya senang aja sih, mungkin mereka juga kan berkumpul sama keluarga-keluarganya, terus sama kerabat-kerabatnya. Jadi kayak ya senang aja. Baik, terima kasih banyak Mbak Aurelia ya. Semoga selamat sampai tujuan. Salam sehat selalu Mbak. Nah, saudara, kalau kita tahu memang ada beberapa masyarakat juga yang hingga saat ini masih melakukan perjalanan arus balik dari Jakarta ataupun juga dari stasiun Pasar Senen ini untuk menuju ke daerah-daerah tujuannya sendiri. Memang tadi disampaikan oleh Mbak Aurelia di mana bahwa jika nantinya banyak urbanisasi, fenomena urbanisasi ini, banyaknya pendatang yang datang ke Jakarta ini diharapkan akan banyak lapangan kerja yang dibuka oleh pemerintah setempat. Nah, kita akan wawancara lagi salah seorang warga yang saat ini berada di stasiun Pasar Senen Jakarta untuk mengetahui bagaimana sebenarnya urbanisasi ataupun juga para pendatang yang datang ke Jakarta. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Haryanto. Pak Haryanto. Pak Haryanto asli Jakarta di mana Pak? Kalau saya aslinya Cilacap. Aha. Kalau di Jakarta tinggalnya di Kayu Besar. Di Kayu Besar. Kayu Besar Cengkareng Timur sih. Cengkareng Timur Jakarta ya Pak Barat, ya? iya. Pak, ini saat ini mau melakukan arus mudik atau gimana Nganter Pak? anak Nganter anak. pulang ke Semarang. Oh, ngantar anak pulang ke Semarang, Iya, iya. kuliah atau gimana Kuliah Pak? di UIN Semarang. Di UIN Semarang ya? Pak, ini kalau Bapak lihat sendiri kan ini kan ada sekitar, diinformasikan ada puluhan ribu orang yang Iya. datang ke Jakarta Iya. untuk mengadu nasib dari perdesaan menuju ke perkotaan Iya. Pak. Ini pandangan Bapak bagaimana Pak? Bagus sih kalau dalam orang-orang yang dari desa-desa pada ke kota, pada mengadu nasib di Jakarta, mencari rezeki di Jakarta. Kalau yang di desa-desa kan agak susah tuh. Kalau di Jakarta agak peluang mengadu rezeki lebih banyak. Lebih banyak Iya. Pak. Untuk lapangan kerjanya sendiri Pak ini gimana? Cuma kalau masalah lapangan kerja sekarang masalahnya banyak yang di PHK itu loh yang masalahnya. Dari masalah lapangan kerja yang di Jakarta gitu. Baik, terima kasih banyak ya dengan Pak siapa tadi, maaf? Haryanto. Pak Haryanto, terima kasih banyak Pak ya. Semoga Iya. anaknya selamat sampai Iya. tujuan. Bapak sehat-sehat selalu Pak ya. Nah, saudara, dari beberapa orang yang saya tanya tentang ketertarikannya untuk datang ke Jakarta, kesemuanya memang melihat Jakarta sebagai tempat untuk mencari uang. Maka tak heran kabar yang tersebar di kampung halaman soal peruntungan yang bisa digapai di ibu kota ini menjadi pemikat bagi kerabat untuk ikut datang guna peluang. Jakarta adalah tempat mencari uang untuk dibawa pulang. Dan selanjutnya kembali datang. Pemirsa, siapapun yang datang ke Jakarta tak lain adalah ia yang tertarik oleh magnet urbanisasi. Namun tak bisa serta-merta menjadi penduduk Jakarta karena pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta
memberi ketentuan agar para pendatang baru menyiapkan persyaratan jaminan, baik tempat tinggal dan jaminan pekerjaan. Persyaratan tersebut bertujuan agar pendatang baru dapat hidup secara layak di Jakarta. Kebijakan ini dianggap perlu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penyandang kesejahteraan sosial yang kerap terjadi usai arus balik Lebaran 2023. Bahkan PJ Gubernur DKI Jakarta meminta pendatang baru yang datang ke ibu kota telah memiliki pekerjaan yang pasti. Ia bahkan sempat menyatakan bahwa jajarannya sempat memulangkan pendatang baru yang kedapatan berprofesi sebagai pemulung dan sejenisnya ke daerah asalnya. Ada juga yang beberapa waktu lalu kan ketemu ya kita pemulung segala macam kita kembalikan. Oh, berarti lebih kepada pengembalian pendatang? Ya kalau mereka artinya sebagai pemulung, sebagai apa yang di lampu merah itu, kira-kira itu. Tapi kita edukasi kok, kita kumpulkan di dinas sosial, kalau mereka mau pulang kita pulang. Jumlah pendatang di Jakarta umumnya naik setiap tahun. Sejak tahun 2020, tercatat selalu ada kenaikan antara 20 hingga 30 ribu warga pendatang yang masuk ke Jakarta. Mereka yang datang ke Jakarta punya motivasi soal ekonomi sebagai akibat dari keterbatasan lapangan kerja di daerah asalnya. Kota dianggap sebagai sumber ekonomi karena dipercaya memiliki banyak lapangan pekerjaan. Akan tetapi, tak sedikit dari mereka yang berbondong-bondong datang dengan penuh harapan. Hingga pada akhirnya tetap tak mendapat kesempatan. Saudara, urbanisasi bisa menjadi sebuah refleksi adanya perbedaan pertumbuhan dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Masalah sosial yang akan ditimbulkan dari magnet urbanisasi ini pun bisa sangat kompleks jika pelaku urbanisasi tidak memiliki bekal yang cukup untuk dapat hidup di wilayah tujuannya. Pengangguran, peningkatan tunawisma, dan tumbuhnya pemukiman kumuh hingga kriminalitas. Hal tersebut bisa menjadi dampak sosial yang disebabkan oleh tingginya angka urbanisasi. Lantas langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengendalikan laju urbanisasi? Saya akan langsung menemui peneliti BRIN untuk menilik alasan Jakarta menjadi magnet urbanisasi dan dampak yang akan terjadi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Galuh, Mas Fajri, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas kabarnya. Alhamdulillah sehat Mas, maaf lahir batin Mas. Maaf lahir batin Maaf juga, Mas batin ya, Fajri. ya, sehat-sehat. Mas, ini kita ngobrol-ngobrol soal fenomena urbanisasi nih Mas pasca Lebaran ini. Ini Baik. enaknya kita nongkrong di mana nih? Boleh di luar atau kita ke dalam aja sekarang? Dalam aja boleh kali Mas. Boleh ya? dong, Boleh, iya. ayo. Silakan Mas. Ayo. Banyak hal yang bisa kita obrolkan, kayaknya lebih nyaman di dalam. Baik, Dan di baik, sini Pak. banyak sekali penelitian mengenai perkotaan, pedesaan, dan urbanisasi. Nah itu tuh yang Ini penting, cocok Pak. ya kali Saya ya? izin masuk ya Pak. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Salam. Dari pandangan Mas Galuh sendiri, ini fenomena urbanisasi ini kan bukan yang pertama kalinya, tapi udah terjadi dalam beberapa tahun terakhir pasti dan selalu terjadi ini pasca Hari Raya Idul Fitri ataupun Lebaran ini. Bagaimana tahun ini melihatnya, Mas?
Baik, jadi kalau saya boleh cerita sedikit dari aspek kesejarahan ya Mas ya, karena tentu saja fenomena pasca pandemi itu bukan fenomena terbaru. Jadi kalau kita cerita mengenai fenomena urbanisasi dan bagaimana kemudian orang-orang yang mudik kembali ke daerah asal tapi membawa orang lebih, itu merupakan fenomena bagaimana urbanisasi itu terus menjadi bagian penting dalam konteks pembangunan Indonesia yang cenderung namanya urban bias atau bias perkotaan. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang pembangunan ekonomi Indonesia pada umumnya bertumbuh pada pembangunan kota-kota besar. Kalau kita boleh bercerita sekitar 1 abad dahulu kala, memang ini dipengaruhi oleh pemerintah kolonial Belanda yang membesarkan pembangunannya kepada 2 kota besar, yaitu Jakarta dan Surabaya. Dan pasca kemerdekaan, ini terus berlangsung, dan tentu saja ini menjadi fenomena yang tidak terelakkan meskipun kita sekarang sudah ada era otonomi daerah. Kenapa begitu? Karena ada yang disebut sebagai harapan-harapan bagaimana kehidupan di perkotaan, terutama di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya akan menjadi lebih baik lagi kalau mereka bisa berusaha atau bekerja di tempat-tempat seperti itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan Mas saat ini, Mas. Apa sebenarnya yang membuat masyarakat perdesaan itu tertarik untuk melakukan perpindahan ke wilayah perkotaan? Apakah untuk karena mengubah nasib ataupun juga ingin banyak hal yang diinginkan dari ini? Itu apa sebenarnya Mas, alasan? Ya, sebenarnya kalau kita bicara urbanisasi, kita bicara migrasi ya, dari wilayah sekitarnya oleh perdesaan ke kota-kota besar atau kota utama seperti Jakarta. Memang salah satu faktor ekonomi yang paling menonjol adalah merubah nasib. Kenapa sih tidak stay aja di daerah asal? Karena daerah asal mungkin tidak menawarkan pekerjaan banyak karena masih basis kepada pertanian. Jadi diversifikasi pekerjaannya cukup sedikit. Sedangkan di kota, meskipun seringkali tidak sesuai dengan realita, tapi harapannya dengan adanya perkotaan yang menawarkan begitu gegap gempitanya pekerjaan, maka ada harapan setidaknya mereka punya peluang lebih besar. Nah, peluang lebih besar itu yang kemudian mereka coba cari dan usahakan. Dan kita ketahui momen mudik adalah momen menceritakan kebahagiaan dan kesuksesan. Benar. Mas tahu sendiri misalnya di saat sebelum Lebaran, di saat Ramadan, orang-orang banyak sekali membeli mobil. Mau mobil sementara atau mobil selamanya. Dan itu sebagai cerminan bahwa saya tinggal di kota, saya lama di Jakarta, saya kembali ke kampung dengan lihat suksesnya, gitu maka keluarga tertarik. Ternyata dia bisa sukses. Saya pun ingin sukses. Mas Galuh, terkait dengan apakah penambahan warga di wilayah Bodetabek ini akan mempengaruhi wilayah penopang di sekitarnya sendiri, Mas? Kalau menurut Mas? Iya, jadi sedikit flashback 30 tahun ke belakang ya. Jadi sebelum tahun 90, Jakarta memang menjadi magnet terkuat ya. Tapi pasca 90, Bodetabek berkembang begitu pesat. Pasca tahun 2010 kita lihat bahwa Bodetabek itu nggak cukup perkembangan ke Cianjur, ke Karawang, ke Purwakarta. Dan sekarang kita lihat bagaimana Jabodetabek pun nggak bisa kita lihat sebagai fenomena tunggal dari konteks urbanisasi. Bahkan sudah bergantet kepada Bandung Raya. Kita nyebutnya Jakarta, Bandung, Mega Urban Region. Nah, di sejauh mana kemudian urbanisasi ini kemudian bisa kita lihat sebagai magnet kota besar, itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Tapi yang menjadi penting adalah sejauh mana kemudian konsekuensi secara lingkungan hidup dan sosialnya. Misalnya lahan-lahan pangan di antara Bandung dan Jakarta banyak terkonversi. Masalah-masalah sosial juga semakin menjamur. Hal-hal seperti itu yang menjadi concern dan kekhawatiran kalau kita berbicara urbanisasi yang terlalu cepat. Pemirsa, urbanisasi bagai dua sisi mata uang, memberi dampak positif karena semakin banyak tenaga kerja yang tersedia dalam rangka meningkatkan pembangunan di kota. Namun pada prakteknya, jumlah penduduk yang semakin meningkat di kota bisa menyebabkan kepadatan penduduk yang tidak terkontrol.